Bab 333, Istana 2. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Bunuh satu sama lain sampai hanya setengah dari kalian yang tersisa. Perintah itu tidak membutuhkan pemikiran yang rumit untuk menguraikan. Setengah. Artinya, 100 setan berkumpul di aula ini, mengurangi jumlah itu menjadi 50. Kecuali seseorang merenungkan penghancuran diri, Raja Iblis Penahanan memerintahkan mereka untuk membunuh iblis yang berdiri di samping mereka. Itu adalah perintah langsung, namun tidak ada satu setan pun yang bisa memahami keputusan mendadak dan bertindak sesuai dengan itu. Tentu saja, ini hanya bisa diharapkan. Pernyataan Raja Iblis sangat mengejutkan. Istana Babel telah dibuka setelah 100 tahun. Hari ini seharusnya menjadi pertemuan 100 iblis peringkat teratas untuk merayakan penunjukan staf baru Raja Iblis. Tapi tiba-tiba, mereka diperintahkan untuk saling membunuh. Bahkan untuk iblis yang haus darah dan haus kekerasan, memahami perintah ini sangat menantang. Itu menyimpang terlalu jauh dari dekrit yang diharapkan. Aha. Namun, tidak semua orang bingung. Setidaknya ada satu yang mengerti. Namun, tindakannya tertunda bukan karena kesalahpahaman tetapi karena kegembiraan yang menakutkan membuatnya menggigil mengantisipasi. Kegelapan melonjak di bawah kaki Noir Giabella, lalu memanjang menjadi tombak tajam dan menembus dahi iblis yang berdiri di ujung ruangan. Itu tidak berhenti di situ. Setelah menembus otak dan tengkorak, tombak itu mengembang, terbuka lebar seperti mulut menganga. Kegelapan menelan iblis itu utuh. Apa yang kalian semua lakukan? Noir Giabella merasakan darah manis di mulutnya. Dia tertawa saat bibirnya semakin merah. Raja Iblis Penahanan sendiri mengizinkannya. Jangan terlalu memikirkannya, 300 tahun, tidak, bahkan sebelum itu, ini adalah sesuatu yang biasa kami nikmati, kata Noir. Noir bangkit berdiri sambil tertawa riang. Kemudian, dia dengan santai duduk di udara, menyilangkan kakinya dalam postur sensual. Pembantaian. Perebutan peringkat mengabaikan semua formalitas. Anda bahkan dapat menganggapnya sebagai perang teritorial. Anda bisa mengklaim kekuatan, jiwa, wilayah, keberadaan, semua yang Anda bunuh, lanjutnya dengan menggoda. Aroma darah iblis mati memenuhi istana. Satu persatu, iblis bangkit. Mereka yang pernah mengalami era perang berkilauan dengan nostalgia di mata mereka. Orang-orang muda yang belum mengalami era perang mengertakkan gigi dengan ambisi untuk pangkat yang lebih tinggi dan semangat untuk secara langsung membuktikan kekuatan mereka di hadapan Raja Iblis Penahanan. Makhluk yang tidak manusiawi mulai saling membantai. Gelombang besar dan liar Dark Power bentrok berulang kali, namun istana tidak bergetar sama sekali. Bahkan di tengah badai Dark Power yang mengamuk tepat di sebelah mereka, baik Noir Giabella maupun Gavit Linman tidak merasakan angin sepoi-sepoi. Tak satu pun dari mereka memiliki semangat, kata Noir sambil menjilat bibirnya, menyaksikan pembantaian itu dengan kecewa. Beberapa saat sebelumnya, dia telah menerima tatapan banyak orang yang dipenuhi dengan keinginan. Namun, tidak ada setan yang Namun, tidak ada setan yang berani mendekatinya saat pembantaian diizinkan. Ini juga wajar. Noir Giabella, Ratu Iblis Malam, berada di peringkat kedua di antara iblis-iblis besar. Bahkan kemudian, dia dianggap kedua hanya karena Noir tidak bersaing dengan Gavit. Sebenarnya, berbagai iblis Helmut percaya bahwa itu Ratu Iblis Malam adalah yang terkuat dari mereka semua. Tidak peduli seberapa haus darah iblis, mereka tidak cukup bodoh untuk melemparkan diri ke dalam pertempuran yang telah ditentukan. Kamu tidak akan berpartisipasi. Noir bertanya, menoleh ke Gavit dengan senyum lembut. Dia tetap berlutut, tidak menunjukkan minat pada pertempuran yang sedang berlangsung di belakangnya. Perhatiannya hanya pada Raja Iblis Penahanan. Alasan apa yang ada bagiku untuk melakukannya? Dia membalas. Apakah kamu tidak ingin membunuhku? Dia bertanya. Saya tidak bisa mengatakan saya tidak pernah mempertimbangkannya, tetapi tidak sekarang. Apakah Anda ingin membunuh saya? Tanya Gavit. Saya seperti Anda. Saya tidak bisa mengatakan saya tidak pernah memiliki pemikiran seperti itu, tetapi tidak sekarang. Saat dia berbicara, Noir mengangkat kepalanya. Masih berdiri di tangga adalah Raja Iblis Penahanan. Matanya yang tak terbaca dengan tenang melihat ke pertempuran banyak iblis. Beberapa kata yang dia ucapkan telah menyebabkan 100 setan terkuat saling mencabik-cabik, namun wajahnya tidak mengkhianati jejak kepuasan atau sensasi. Mengapa dia harus merasa senang? Jika Raja Iblis Penahanan menginginkannya, dia bisa memerintahkan tidak hanya 100 setan untuk dibantai tetapi juga darah tumpah ke seluruh benua. Kenapa dia tiba-tiba memberi perintah seperti itu? Noir penasaran dengan alasannya. Populasi Helmut telah tumbuh secara berlebihan setelah era perang. Meskipun ada pembatasan ketat di tempat sekarang, ketika Helmut pertama kali menjadi sebuah kerajaan, Raja Iblis Penahanan telah membuka perbatasannya dan meningkatkan populasi Helmut melalui kebijakan imigrasi yang lunak, ramah, dan berbasis kesejahteraan.
Raja Iblis Penahanan telah mampu melakukan hal seperti itu karena dia maha kuasa. Semua Demon Folk berada di bawah kendalinya. Dia menyediakan rumah bagi banyak binatang iblis yang kembali dari seluruh benua. Menggunakan kekuatannya, dia membagi tanah. Menggunakan kekuatannya, dia mengubah laut menjadi daratan. Dia memperluas wilayah Helmut ketika populasi meningkat. Dia meletakkan kabel kekuatan gelap di Helmut dengan kekuatannya dan mendirikan menara hitam untuk mengembangkan Helmut lebih lanjut. Di bawah penguasa yang maha kuasa ini, Helmut menjadi kerajaan terbesar dalam sejarah selama 300 tahun. Itu bisa dengan mudah mengisi perbatasannya dengan orang-orang yang ingin berimigrasi ke kerajaan yang makmur ini. Para imigran tidak hanya terbatas pada orang-orang dari ras lain. Sebaliknya, jumlah iblis juga meningkat dengan cepat setelah Helmut menjadi sebuah kerajaan. Alasannya sederhana, tidak ada perang, dan mereka tidak saling membunuh. Mereka yang membunuh karena kebencian, hanya keinginan untuk membunuh, atau karena mereka mendambakan apa yang dimiliki orang lain, didisiplinkan oleh Raja Iblis Penahanan di bawah pemerintahannya yang ketat. Sekarang, iblis harus melalui prosedur ketat untuk terlibat dalam perselisihan peringkat dan wilayah, dan hanya dengan itu, tingkat kematian Demon Folk menurun secara signifikan. Terlalu banyak jumlahnya. Bukannya dia tidak tahu. Dialah yang membuatnya begitu. Apa yang dia coba lakukan? Noir tidak perlu merenung lama saat pembantaian itu berangsur-angsur mereda. Amelia Merwin tetap diam, tidak melakukan apa-apa. Dia penasaran dengan pembantaian mendadak yang terjadi di belakangnya, dan itu menggelitik minatnya, tetapi itu tidak berarti Amelia harus berpartisipasi dalam tarian. Iblis, bunuh satu sama lain sampai hanya setengah dari kalian yang tersisa. Amelia adalah penyihir hitam, tapi dia bukan iblis. Hal yang sama berlaku untuk Death Knight. Mayat hidup bukanlah iblis. Begitu juga dengan Hemoria, Chimera. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Kamu bertahan dengan baik, gumam Amelia dengan suara rendah. Kata-kata itu dimaksudkan untuk Death Knight yang berlutut tepat di belakangnya. Dia adalah penipuan yang diciptakan dari proyeksi tubuh dan ingatan Hamel, yang telah meninggal 3 abad sebelumnya. Namun, Death Knight percaya dirinya adalah Hamel. Dalam perang di hutan samar, Death Knight kehilangan tubuhnya. Namun, jiwanya tidak menghilang tetapi kembali ke Amelia dan tinggal di tubuh baru yang dibuatnya. Sekarang tubuhnya, satu-satunya hal yang nyata tentang dirinya, telah hancur, tidak ada yang seperti Hamel yang tersisa di dalam dirinya. Baik jiwa maupun ingatannya palsu. Namun, Death Knight masih percaya dirinya sebagai Hamel, mempertahankan identitas seperti Hamel, secara membabi buta mempercayai ingatannya yang tercemar, dan memendam kemarahan dan kebencian palsu yang lahir dari ingatan palsu balas dendam. Dia ingin membunuh iblis. Dia tidak ingin berlutut kepada Raja Iblis tetapi ingin membunuhnya. Sementara dia memegang keinginan seperti itu, balas dendam dan kebenciannya atas pengkhianatan rekan-rekannya, yang lahir dari ingatan palsu, diutamakan. Ketika Amelia memerintahkan tubuhnya yang goyah dan ragu-ragu, dia akhirnya berlutut seolah-olah untuk menghibur dirinya sendiri bahwa itu adalah pilihan yang tak terhindarkan untuk membalas dendam. Sialan, sialan, sialan. Dia tidak bisa tetap tenang. Death Knight marah. Dia merasakan kemarahan besar di dalam dirinya, emosi yang terasa seperti itu akan membuatnya gila. Namun bahkan dalam kemarahannya, dia menemukan kelegaan dalam kemarahan dan penghinaan saat itu. Situasi saat ini dan fakta bahwa dia bisa merasakan emosi seperti itu di depan musuh-musuh masa lalunya menegaskan keberadaan dan identitasnya. Sudah berakhir, kata Raja Iblis Penahanan setelah beberapa saat. Dia tidak menuruni tangga lebih jauh saat dia melihat sekeliling medan perang yang dipenuhi dengan bau darah. 100 iblis menjadi 50, seperti yang diperintahkan oleh Raja Iblis. Sebagian besar dari mereka yang selamat adalah iblis tua dari era perang, tetapi di antara mereka berdiri beberapa iblis muda yang belum mengalami perang. Aku akan memberikan hadiah kepada kalian yang selamat, kata Raja Iblis Penahanan saat dia menuruni tangga. Bagian dari kekuatan kegelapanku. Itu hanya hadiah, jadi itu tidak akan mengikat Anda dengan kontrak. Tidak perlu untuk itu. Bagaimanapun juga, setiap iblis yang memiliki kewarganegaraan Helmut akan berakhir di pelukanku setelah kematian. Yang mulia, Gavit tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat dia mengangkat kepalanya. Seperti yang dikatakan Raja Iblis Penahanan, Raja Iblis tidak perlu menandatangani kontrak dengan iblis di bawah pemerintahannya. Itulah mengapa tidak perlu memberikan kekuatan sebagai kompensasi untuk kontrak. Bahkan Gavit, yang memiliki Demoneye of Divine Glory, tidak secara langsung membuat kontrak dengan Raja Iblis Penahanan. Itu hanyalah hadiah dari Raja Iblis Penahanan untuk salah satu rakyatnya. Raja Iblis menganugerahkan kekuatannya sebagai hadiah kepada iblis. Ini akan meningkatkan status iblis dengan beberapa tingkatan. Selain itu, dia menganugerahkan hadiah seperti itu bukan hanya pada 1 tapi 50 setan. Ini adalah hak istimewa yang tidak pernah terdengar bahkan selama era perang. Itu bukan kekuatanmu, kata Raja Iblis Penahanan sambil tersenyum. Itu adalah kekuatan yang telah aku berikan padamu. Sama seperti saya dengan bebas memberikannya, saya dapat dengan bebas mengambilnya kembali. Ekspresi iblis, yang telah hilang dalam sukacita yang mulia, berubah satu persatu. Kamu tidak akan bisa menggunakan kekuatanku yang berbakat dalam bentrokan antara iblis. Lagi pula itu tidak adil.
Pertempuran semacam itu dimaksudkan untuk membuktikan nilai seseorang melalui kekuatan mereka sendiri. Begitulah cara hal-hal bekerja dengan setan, dari sangat dahulu kala. Langkah lambatnya akhirnya mencapai lantai tingkat 91. Pada saat itu, pemandangan medan perang, penuh dengan mayat berlumuran darah, berubah sepenuhnya. Namun, itu tidak kembali ke keadaan murni aula dari sebelumnya. Ah! Gavit gemetar, mengeluarkan erangan saat dia melihat pemandangan baru itu. Bahkan Noir menjilat bibirnya dengan mata berbinar. Sebuah pintu besar yang ditutupi dengan ratusan gembok mulai terlihat. Itu adalah pintu yang sama yang mengarah ke kamar Raja Iblis, istana di Babel 3 abad yang lalu. Ruang itu, yang telah dipenuhi dengan jejak-jejak singkat dan kecil dari pembantaian, sekarang memiliki tanda-tanda ribuan tahun. Setiap etsa dan penandaan menyimpan sejumlah peristiwa yang tak terhitung jumlahnya. Jika Anda kalah, Anda dilucuti dari kekuatan, jiwa, wilayah, dan keberadaan Anda. Dengan kata lain, pemenang mendapatkan semua yang dimiliki pecundang. Hukum ini masih ada di dunia iblis saat ini, tapi kita akan menyingkirkan prosedur yang tidak perlu dan membosankan, kata Raja Iblis Penahanan. Bagaimana dengan sapu tangan atau sarung tangan? Noir, yang telah mendengarkan dengan tenang, bertanya dengan senyum cerah. Seperti saat manusia berduel. Dengan sapu tangan di saku Anda, memakai sarung tangan. Hehe, melakukan ini setiap saat mungkin agak merepotkan. Tetapi metode apapun akan lebih sederhana daripada yang sekarang. Aku akan mengadopsi itu, jawab Raja Iblis. Bagus. Bagus sekali. Atau bagaimana kalau bertukar pesan untuk duel? Kami melakukan itu sekarang, tetapi mempersiapkan dokumen untuk duel cukup merepotkan, dan itu juga membutuhkan persetujuan terpisah. Karena kamu menyebutkan prosedur penghapusan, kita seharusnya bisa saling membunuh, bahkan hanya dengan catatan tertulis yang tergesa-gesa, lanjut Noir. Aku akan mengadopsi itu, jawab Raja Iblis. Yang harus menentukan kemenangan memang hidup dan mati, kan? Menyerah. Betapa memalukan, betapa memalukan. Siapa yang akan melakukan hal seperti itu? Tapi saya yakin kami membutuhkan wasit. Untuk pertempuran peringkat. Hehe, untuk memastikan duel di mana kita saling membunuh itu adil. Yang mulia, jika Anda membutuhkannya, jangan ragu untuk memerintahkan saya, Noir Giabella. Ada banyak Night Demons di bawah komandoku. Anak-anak saya dapat melakukan peran sebagai wasit tanpa masalah. Noir mengangkat ujung roknya dan membungkuk dengan pose anggun. Raja Iblis Penahanan mengalihkan pandangannya dari Noir ke arah Iblis. Seperti yang saya katakan, pertempuran hierarki akan berubah menjadi sederhana. Anda yang tetap di sini telah menerima kekuatan dari saya, tetapi Anda tidak dapat menggunakan kekuatan saya dalam pertempuran hierarki Anda sendiri atau dalam pertempuran dengan iblis lain yang saat ini tidak ada. Karena itu, jangan berpuas diri. Sadarilah bahwa apa yang saat ini Anda nikmati dapat diambil kapan saja. Cing! Banyak rantai yang terseret di belakang Raja Iblis Penahanan menggumpal untuk membentuk tahta. Raja Iblis Penahanan duduk di singgasana yang terbuat dari rantai, menopang dagunya dengan punggung tangannya. Pasti ada kebingungan dengan perubahan mendadak, tapi saya tidak menginginkan kekacauan besar. Secara khusus, saya tidak ingin warga, biasa, kekaisaran menjadi bingung dan cemas. Pengupasan eksistensi berarti mengambil kontrak terkait juga. Setan peringkat tinggi terikat untuk memiliki banyak kontrak dengan warga biasa. Anda bebas untuk melakukan pertempuran peringkat, tetapi merapikan berikutnya harus dilakukan dengan sempurna, perintah Raja Iblis. Saya percaya seorang mediator bisa menangani pengaturan kontrak. Jika Anda memberi saya, Noir Giabella, hak eksklusif untuk menengahi, itu akan dilakukan, Noir menimpali. Tiba-tiba ada amandemen pada sistem pertempuran hierarki. Sampai sekarang, peran mediator dalam pertempuran hierarki diambil oleh iblis atau pejabat bergengsi berpangkat lebih tinggi yang dikirim dari Babel. Tetapi di masa depan, akan ada lebih banyak pertempuran hierarki. Selain itu, pertempuran akan menghadirkan lebih banyak pertimbangan dan konsekuensi. Dengan kata lain, peran mediator akan menjadi lebih penting. Selama ratusan tahun, pengusaha paling sukses di Helmut adalah Noir Giabella. Dia mencium keuntungan besar dalam bisnis baru ini, sistem mediasi. Itu pasti terjadi karena itu bukan perusahaan swasta tetapi bisnis yang dijalankan langsung oleh kekaisaran, oleh Raja Iblis Penahanan sendiri. Raja Iblis Penahanan murah hati dalam hal-hal seperti itu. Siapkan dan ajukan rencana, katanya. Ya Pak, Noir menundukkan kepalanya sambil membayangkan aroma uang dan emas yang mencekik. Mari kita mulai upacara pengangkatan. Akhirnya, tatapan Raja Iblis Penjara mendarat di Amelia. Amelia tahu dia tidak akan menjadi bintang acara ini, tetapi dia tidak memiliki keluhan tentang itu. Vladimir adalah staf yang dimiliki oleh staf penahanan selama beberapa generasi. Sejujurnya, Amelia tidak pernah mendambakan Vladimir sampai sekarang. Dia sepenuhnya percaya diri dengan sihir dan kekuatannya sendiri bahkan tanpa tongkat seperti itu. Tapi sekarang, dia sangat menginginkan Vladimir. Lebih dari kekuatan Raja Iblis, dia sangat ingin tahu tentang kenangan yang tersisa di Vladimir. Apa yang terjadi di hutan hujan samar? Bagaimana, Edmund Kodret gagal? Amelia punya ide yang samar-samar. Melalui kesaksian Death Knight, dia mengetahui bahwa Eugene Leonhard telah menyusup ke hutan hujan.
Namun, Death Knight telah jatuh terlalu cepat. Dia belum melihat bagaimana Edmund meninggal. Amelia penasaran dengan akhir dari ritual tersebut. Balzac Lutbet dikatakan hadir. Jika Balzac melakukan beberapa trik, dan Edmund menyadarinya, akan ada petunjuk yang tertinggal di Vladimir. Vladimir adalah staf seperti itu. Sementara jiwa semua staf penahanan kembali ke Raja Iblis, kenangan pemiliknya tetap bersama Vladimir. Staf jahat dan tidak menyenangkan itu menghabiskan darah dan menyimpan kenangan. Amelia Merwin, mendekatlah, perintah Raja Iblis penahanan. Iya. Amelia Merwin bangkit. Di belakangnya, Death Knight tersentak, dan Hemoria menahan napas. Sinar di mata Death Knight diarahkan pada Raja Iblis penahanan. Mata mereka bertemu sesaat, tetapi Raja Iblis penahanan tidak mengatakan apa-apa kepada Death Knight. Matanya tidak menunjukkan minat atau emosi tentang Death Knight. Death Knight, Hamel, tidak pernah sampai ke istana penahanan di kehidupan sebelumnya. Dia belum pernah melihat pintu yang penuh dengan rantai dan kunci. Dia belum pernah menghadapi Raja Iblis penahanan secara langsung. Tubuhnya yang membusuk dan sekarat telah dijatuhkan bukan oleh pertempuran tetapi oleh pengkhianatan dan ejekan rekan-rekannya. Ketidakpedulian dan kurangnya emosi dari Raja Iblis penahanan menyebabkan rasa penghinaan yang mendalam meningkat di dalam Death Knight. Amelia Merwin. Raja Iblis penahanan mengangkat tangannya tanpa melihat Death Knight. Vladimir terbang ke arah Amelia dari sisinya. Mulai hari ini, Anda adalah staf penahanan. Iya. Amelia tersenyum tipis saat menerima Vladimir dengan kedua tangannya.